Oke, balik lagi bersama gua Melki di Storymon ID. Nah, kali ini gua kedatangan teman gua nih. Siapa, Mang? Ari. Ari, siap. Beliau ini salah satu kenalan teman saya yang biasanya Adi Lewe. Nah, beliau sedang berkunjung ke toko. Nah, gua langsung ajak aja nih sama Mas Ari ini. Kang Ari apa Mas Ari? Ari aja, Ari. Oh, Ari aja. Beliau punya cerita yang cukup menarik yang sepertinya bisa kita share di sini dan mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Niatnya Mang Ari ini mau cerita apa nih, Mang? Cerita mistis sih intinya gitu. Oh gitu. Ya. Itu nanti dulu. Ini saya mau tahu cerita ini Mang Ari itu mau naik gunung kemana nih? Pertama sih waktu itu pendakian mau ke Gunung Salak, cuman yang puncaknya puncak 2 gitu. Oh gitu. Iya. Kemarin tuh emang udah lama sih rencana anak itu sama teman juga, emang udah sebut sepuh gitu. Oh gitu. Iya. Cuman cewek. Kemarin tuh berangkat dari rumah berenam doang sih gitu. Itu kira-kira itu tahun berapa, Mang? Tahun berapa ya? 2019 apa 2018 gitu pokoknya. Belum lama lah. Iya, belum lama ya. ya. Gitu sih. Nah, Mamang itu waktu naik ke Gunung Salak ke Puncak 2 itu lewat jalur mana, Mang? Jalur ini Kalimati. Yang utamanya sih masuknya jalur Ciapus, Curug Nangka situ. Oh, iya. Berangkat tuh dari rumah tuh pagi sih, jam 7 udah berangkat. Jam 7 apa jam 9 gitu ya. Cuma berenam doang gitu. Berenam. Iya. Masih inget rombongannya, maksudnya ada cewek satu. Iya, cewek satu, sisanya 5 orang tuh laki semua. Iya. Cuma masih pada muda semua sih. Iya. Kebetulan ada juga ikut juga gitu. Oh gitu. Nah, cuma nemenin doang gitu. Cuman ya kita gagal juga sih intinya gitu. Gimana cerita itu? Ya pertama sih kita naik nih pokoknya dari berangkat dulu ya. Iya. Berangkat dari rumah nyampe ke Curug Nangka tuh Kalimati kisaran jam 10 apa jam 9 gitu. Baru tuh berdoa, habis berdoa mulai pendakian dari Kalimati ke pos 1 tuh kurang lebih 30 menitan gitu. 30 menit? Ya kurang lebih. Dari pos 1 ke pos 2 kurang lebih 15 menit. Iya. Dari pos 2 ke pos 3 tuh kurang lebih 1,5 jam lah. Kita tuh buka tenda di pos 3. Jadi niatnya tuh puncak tuh cuman sekedar tektok doang tuh kalau kata bahasa sekarang mah. Oh, kayak gitu ya. Tapi selama perjalanan Mang Ari ini ada maksudnya ada tanda-tanda yang kurang enak atau ganjil? Ada. Oh gitu. Itu tuh waktu pokoknya kan nyampe ke pos 3 tuh kurang lebih sore ya, hampir jam 5 jam 6 lah gitu. Kita mulai buka tenda di situ sama teman-teman semua. Cuman kebetulan tenda juga nggak bawa banyak, cuman bawa 1 doang karena itu pun 1 tuh buat yang cewek ini doang. Kalau kita sih pakai plesitan aja, ngebipak gitu. Iya, ngebipak. Ya. Tuh pas itu kejadian yang mistisnya itu kisaran jam 7 apa jam 8 gitu, kita lagi masak buat makan kan. Ada suara gimana ya, orang yang lagi manggil gitu. Cuman yang suara manggil itu nggak jauh, deket gitu, udah mau sampai ke tempat kita gitu kan. Habis itu disautin balik, berhenti suara itu kan di pos 3. Gak lama ada suara lagi kayak gitu lagi. Nah itu suara panggilan itu maksudnya seperti apa tuh? Cuman ini doang sih, nyaut apa ya, out doang gitu, out gitu aja. Kayak gimana sih, kayak sekedar mau sapa aja gitu, kayak mau sapa aja. Lebih terdengar suaranya seperti lelaki atau laki-laki? Iya, laki-laki. Tapi semuanya mendengar itu semua. Bahkan saksinya juga sekarang masih pada hidup lah teman-temannya. Iya. Bisa ditanyakan juga gitu kan. Terus habis dari itu beres makan, kita turun hujan. Kalau nggak salah hujan tuh pas beres makan, kita lagi iseng-iseng bikin pisang goreng lah di situ, biar enak lah kita ngobrol-ngobrolnya sambil ngopi juga.
Gak lama kan Ari lagi di tempat kayak situ itu tempat bivak. Kalau yang teman satu si Sepuh itu dia di tenda. Cuman teman Ari yang satu dia ngelihat kayak ada bayangan hitam gitu di deket pohon. Kayak gitu doang sih. Di maksudnya itu tapi berdekatan dengan Ari. Maksudnya teman Ari yang lihat itu masih kan lagi bikin pisang goreng Ya. tuh. Nah tiba-tiba dia melihat sesosok makhluk itu nih. Nah tapi teman-teman yang lain nggak sadar maksudnya. Teman-teman lain nggak sadar, cuman kita doang sih berdua yang ngeliat gitu. Emang yang pertama ngeliat temen itu dia gimana ya, ngode-ngode lah gitu kan. Biar ibaratnya biar si teman-teman yang lain itu nggak ngeliat apa gimana gitu kan, takutnya pada down semua kayak gitu. Lebih baik kita berdua aja gitu kan yang ngelihatnya. Berarti Ari juga melihat. Ngeliat jelas sih itu, kalau jelas Bentuknya seperti apa? kayak apa ya disebutnya, kayak makhluk badannya besar gitu. Kayak apa sih sebutnya tuh yang makhluk besar itu? Kayak kalau Genderuwo ya, genderuwo kalau kata itu. Emang sih sempat juga ke Puncak 2, sempat ngajak teman juga tuh waktu, bukan ngajak sih ya, jadinya gimana ya, teman dari Kepulauan Sumatera sama Papua. ini masih cerita yang sama apa sudah berbeda? Itu beda lagi sih. Oh beda lagi, ceritanya. beda lagi. Emang tuh di pos 3 tuh kalau kata beliau sih, kalau yang orang yang bisa ngelihat itu tuh tempat bermain teman kanak-kanak kayak gitu. Emang banyak sosoknya di situ. Gitu. Ya, cukup mengerikan juga. Iya. Tapi pada posisi itu Ari sama temen yang lihat itu untungnya nggak panik ya. Nggak panik, kita ya masing-masing aja lah gitu kan. Yang penting kita nggak ngeganggu juga gitu kan. Itu aja sih kalau Ari. Nah setelah itu maksudnya setelah itu kan tetap memutuskan untuk mendaki ke puncak. Iya, Puncak 2. Tapi alhamdulillah lancar. Enggak, itu kita ada trouble juga. Begitu. Jadi tuh kita pagi bangun sarapan kisaran jam 6 apa jam 7 gitu. Baru kita mulai summit ke puncak dengan cuaca agak sedikit apa ya, mendung lah gitu kan. Sedikit mendung. Jam 7 itu kita udah mulai summit ke, ceritanya mau langsung summit ke Puncak 2 gitu kan. Cuman terkendala di jalan juga, sempat hujan juga gitu kan. Habis itu jalan sampai mau ke pos 4 apa pos Bayangan gitu kan. Iya. Hujan udah mulai gede tuh di situ, ngelihat ke atas juga ke puncak udah mendung, udah parah. Jadi lebih kita mutusin tuh nggak usah lanjut gitu, takut ada kenapa-napa kan. Lebih baik kita tarik mundur aja semuanya gitu. Ibaratnya kalau puncak nggak bakal kemana gitu kan. Ya. Lebih baik kita menunggu waktu yang tepat. Nah itu untuk dia ya. naik gunung. Gak usah terlalu memaksakan diri lah. Iya. Nah kita semua turun. Turun semua itu. Ya. Pokoknya waktu turun tuh kita terakhir tuh stuck trouble-nya tuh di pos Bayangan. Kalau kata orang-orang yang suka naik lewat situ sih, namanya tuh pos Bayangan ini Puncak Orok. Namanya Puncak Orong. Iya. Ya dari situ doang kita stucknya di situ trouble. Gak lama kita tarik mundur jam kurang lebih jam 11 sampai jam 12 lah. Langsung tarik mundur kita ke pos 3. Habis itu packing lanjut turun gitu. Gak lama gitu. Karena cuaca juga udah nggak mulai mendukung. Gitu udah mulai turun hujan lah. Kayak gitu. Tapi alhamdulillah untungnya nggak terjadi apa-apa lah ya. Alhamdulillahnya nggak jadi apa-apa. Iya. Nah seperti itu cukup lumayan mengerikan juga sih menurut gue itu. Emang Ari ini terbilang maksudnya bisa melihat atau gimana? Ya gimana ya? Kadang selewat doang sih ngelihatnya, selewat doang. Cuman kalau kemarin itu waktu sama temen jelas banget ngelihat, jelas banget. Pokoknya orangnya gede, hitam aja. Dia dekatnya adanya di dekat pohon kalau di pos 3 gitu. Iya. Jadi kayak misalkan mau kayak merasakan lah, sedikit bisa lah ya. Iya. Cuman kalau yang masalah orang yang gede itu, cuman kita berdua sih yang lihatnya.
Kalau yang teman-teman lain yang suara itu yang lebih jelas itu, suara itu. Jelas banget tuh suara. Emang kayak orang udah mau nyampe lah ke pos 3. Iya. Cuma kita sautin balik lagi tuh yang ketiga kalinya udah nggak ada, hilang dari situ. Ya di situ udah cukup tahu aja kita. Iya, iya. Masak lagi gitu kan, bikin pisang goreng. Tapi sempat mencari tahu gak itu Bang, yang manggil itu? Sempat mencari tahu, sempat sih nanya-nanya juga sama teman. Kebetulan teman ada yang indigo juga, kebetulan dia juga pernah ikut ke situ juga gitu. Ya nanya-nanya sama teman, kata teman sih itu bukan cowok tapi cewek, cuman sekedar mau nyapa kita doang gitu. Pengen tahu kan? Ya intinya pengen kenalan lah gitu. Kayak gitu doang sih kalau kata teman, kayak gitu. Sungguh luar biasa nih pengalaman beliau. Merinding. Ngerokok dulu lah. Iya 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 Kang. Sambil santai. Nah ini saya mau nanya nih kan, Ya. Kang Ari ini kemarin ternyata saya kurang tahu infonya, beliau habis terkena musibah. Iya. Itu kecelakaan di jalur jalan tol Cipali. Itu ceritanya katanya habis naik Gunung Cermai ya? Bukan Cermai, kita mau berangkat ke Gunung Prau. Oh, jadi baru berangkat? Baru berangkat itu. Oh, saya pikir udah mau pulang. Enggak. Jadi itu sebenarnya ceritanya kronologisnya itu seperti apa? Gimana ya ceritanya ya? Kita sih emang dari awal mau berangkat juga udah gimana ya, disebut firasat atau bukan juga nggak tahu ya. Ibaratnya mau enggak gitu berangkat juga tadinya tuh awalnya. Iya. Soalnya saya lihat di tapi memang nggak masuk sampai berita sih ya. Iya, nggak Tapi ada. di Instagram dan gua ngeliat tadi dikasih lihat foto-fotonya, kayaknya nggak mungkin gua masukin karena bakal bisa ini banget sih, ngeri banget. Ngeri, Karena ngeri. kan di YouTube itu kan nggak boleh menampilkan darah kan, Iya, istilahnya iya. gitu kan. Nah, karena bekas lukanya itu cukup lumayan apa ya, kayak kebakar gitu ya, bolong gitu kan. Ini bukan kebakar apa ya, dagingnya sampai nggak ada. Iya, maksudnya kayak kelihatan, aduh ngilu anjir. Sampai ini sih tulang kering kelihatan, tapi alhamdulillahnya kita nggak sampai patah tulang Jadi itu gitu. ceritanya gimana gitu? Ceritanya gini, waktu awal kan kita berangkat dari Bogor bertiga nih sama temen. Berangkat ke tempat Mepo tuh ke Jakarta Oh, tepatnya. jadi ceritanya itu lu pendakian bersama apa gimana? Intinya pendakian bersama sih, pendakian bersama. bersama, cuman kita bareng-bareng aja gitu sama teman-teman yang di Jakarta gitu. Kita berangkat dari Bogor tuh bertiga sama teman, janjian di ini di Jakarta tuh tepatnya di dekat stasiun Jayakarta. Iya. Ya di situ ketemu sama teman-teman yang lain, pada ngopi-ngopi dulu tuh di situ, santai-santai dulu. Waktu mulai berangkat tuh kalau nggak salah kisaran jam 11 apa jam 12 gitu ya. Siang. Malam. Oh, malam. Malam itu malam, kita malam berangkat. Dari situ beres tuh foto-foto, dokumentasi lah gitu anak-anak. Dokumentasi beres, kita berangkat tuh jam 11-an. Berangkat langsung masuk tol. Habis itu anak-anak pada bercanda-bercanda tuh di dalam travel. Nah itu naik mobilnya mobil travel. Itu isi dalam mobil itu penuh. Full sih. Itu 19 orang. 19 orang. 19 orang kita berangkat. Terus? Habis itu kita berangkat. Langsung mulai masuk tol aja ya. Iya iya. Dari tol tuh kita keadaan waktu pas mau celaka tuh kurang lebih jam 3 di Cipali KM 102 kalau nggak salah, 102 apa 101 gitu. Situ udah mulai, tadinya sih intinya supirnya tuh karena ngantuk, dia melipir ke kiri dulu tuh tadinya, langsung dari kiri dia ngebanting setir ke kanan, pindah jalur. Jadi si mobil tuh terbang dia gitu. Loncat sampai pembatas jalan apa gimana? Loncat dia kan, kebetulan kalau Cipali kalau nggak salah nggak ada pembatas jalan ya, dia cuman kayak mulai got doang gitu. Dia terbang si mobil itu, Nyebrang jalan. nyebrang jalan. Tapi untungnya nggak dihantam lagi. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada mobil lagi kemungkinan pasti ada korban lah. Ya, karena alhamdulillah udah nggak ada korban. Iya. Luka-luka aja ya. Luka-luka aja, cuman yang paling parah tuh ya Ari gitu yang paling parah. Emang keadaan sih waktu itu posisi duduk di paling belakang di bangku sebelah kiri, bangku kedua gitu. Kebetulan duduk itu. Pas kejadian itu
sempet sih masih kepikir juga sampai sekarang, traumanya adalah masih ada trauma gitu kan. Iya. Pas kejadian tuh kirain Ari tuh waktu kejadian terbang si mobil itu kayaknya kena jalan jelek gitu. Taunya sih keadaan si mobil udah terbang kebalik tuh ke kiri, posisi Ari lagi tidur tadinya. Oh, jadi nggak sadar. Nggak Jadi sadar. di dalam mobil travel itu maksudnya anak-anak tuh teman-teman yang lain tuh tidur semua. Tidur, cuman ada yang sadar sama si supir itu. ada yang sadar cuma satu orang dia. Satu orang sempat ngingetin juga dia ke supirnya. Cuman supirnya gitu aja, slow aja kayaknya gitu. Sempat teman satu orang tuh dia sadar, sempat nyanyi bareng juga sama supirnya gitu kan. Biar nggak ngantuk. Iya, biar nggak ngantuk. Taunya pas kejadian itu ya kita namanya musibah nggak tahu juga Iya, kan. benar sih. Dari situ habis nyebrang pokoknya si kaki tuh Ari nyeret di aspal. Ikut nyeret. Nggak keluar dari elep itu, nggak keluar. Kita masih di dalam, nggak sempat. Emang sih keadaan lagi tidur pakai bab. Pas kejadian si mobil terbang tuh kirain teman-teman apaan gitu, udah takbir semua lah intinya. Teman-teman semua takbir semua, terbang ngebalik mobil nyeret. Pas itu Ari keluar di mobil tuh sendiri, nggak sempat ditolong sama anak-anak, keluar sendiri aja karena ya Sangkanya kejepit kali apa gimana? bukan kejepit, takut ngerinya mobil kebakar apa meledak gitu kan. Intinya Ari nyelamatin diri sendiri dulu aja gitu. Tapi Ari dalam posisi, tapi alhamdulillahnya nggak. Gue bingung, gue asli gue nggak. Kalau ngebayangin bingung. Iya. Coba kalau misalkan lu di posisi Ari ini, gila sih, super banget lah. Istilahnya masih dikasih inilah umur panjang lah, Iya. masih Iya. dikasih berkah lah ya Iya. sama Allah. Iya. Nah, cuman gue yang nggak bisa dipikirin tuh, kan itu posisinya mobil keseret. Iya. Set. Itu Ari tuh sadar ya sih? Itu udah sadar. Sadar. Jadi waktu pas kejadian nyeret itu Ari udah jatuh ke kaca sebelah kiri, kaca paling belakang. Karena kan si kaca itu pecah. Jadi keadaan Ari itu duduk langsung jatuh sama ketindih sama temen juga. Jadi keadaan kaki tuh kayak ngelipet gini nih, ibaratnya ngelipet gini. Iya. Ngelipet gini, jadi mulai nyeret kita, nyeret. Iya. Berarti posisi yang sebelah kiri. Kiri. Berarti Ari duduknya posisi Gini, begini Bang. ya. Ya, ibaratnya ini temen nih, ini korban juga, ini Ari. Kalau teman yang sebelah sini udah kanan kiri dia gini dia. Elep kan tinggi ya. Ya, karena dia nahan gini kayaknya nahan gini dia. Kok Ari keadaan langsung jatuh. Mungkin ke tindih sama temen yang sebelah juga gitu. Iya. Begitu. Kaki nyeret. Itu sampai katanya bling-bling, maksudnya kaca-kaca mobil itu masih ada yang tertinggal di dalam kaki. Masih ada. Itu waktu masuk RSUD ya. Nah, baru Gimana? kan udah nih kan ditolongin dulu nih Ari. Ari kan akhirnya nolongin sendiri tuh, tapi masih bisa jalan. Bisa jalan. Keluar sendiri malah di mobil travelnya. Sampai naik ke pintunya tuh pintu supir, sampai naik ke situ ke atas sambil Jadi Ari keluarnya lewat pintu depan. pintu depan karena kan mau mecahin kaca susah juga. Oh iya, gitu. benar. Nggak ada alatnya juga gitu. Tapi yang dirasain Ari belum mungkin, tapi masih bisa digerakin lah Masih ya. bisa digerak ya. Anggota tubuh tuh masih bisa Masih digerakin. bisa digerakin. Pokoknya itu waktu udah ngebalik itu beres tuh langsung buru-buru keluar aja Ari. Keluar sendiri, naik ke atas pintu supir tuh, loncat, ngindarin si travel itu aja. Takut kenapa-napa meledak doang sih intinya kayak gitu doang. Langsung kurang lebih Ari keluar, langsung ngindarin jarak kurang lebih 10 apa 20 meter gitu ya. Baru abis itu langsung langsung gelap. Gelap sama gelap sama dehidrasi dari situ. Udah dari situ udah keluarin cairan banyak sih. Iya, darah juga banyak. Iya. Nah, itu posisi jatuhnya itu jauh dari, maksudnya kan loncat nih. Masih di tengah jalan kah atau udah di pinggir banget? Itu udah di pinggir sih, di jalur pertama. Ibaratkan nih jalan tol nih Cipali. Jalur di bahu jalan lah ya. Ya, sampai jauh banget. Cuman yang ekornya si travel itu di jalur ke-1. Gitu dia. Ya kalau misalkan ada mobil yang dari arah Jawa, Iya, yang berlawanan gitu. ya,
pasti ada korban. Pasti ya. Kebetulan di dalam travel tuh ada salah satu temen, dia masih tidur, nggak ngerasa apa-apa dia waktu pas kecelakaan. Di dalam mobilnya? Iya, jadi dia inget-inget tuh waktu beres kejadian baru bangun. Hah? Baru bangun dia. Pokoknya dia dari jalan tol tuh semua udah pada tidur tuh, kurang lebih jam 2 lah ya, jam 2 atau jam setengah 3 udah pada tidur semua. Cuman yang teman Ari yang satu tuh dia nggak sadar, emang tidur. Iya. Bangun-bangun tuh pas udah kejadian gitu aja dia, sempet kejepit juga dia kan. Kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sih dia nggak kenapa-napa gitu. Iya. Tapi dia yang cewek, Iya, cewek. Tapi dia keluar duluan. Baru Ari kan paling belakangan tuh keluar. Enggak, Ari pertama, malah yang lain-lainnya pada terakhir. Oh gitu. Kayak yang duluan tuh yang korban dulu semua, yang pada keluar. Kayak gitu, yang pada keluar semua. Korban tuh semuanya korban luka sih, nggak ada korban ini ya yang paling parah gitu, fatal. Korban tuh cuma 3 orang yang luka. Malah si supir tuh selamatnya lebih biasanya. Biasa aja kalau supir. Iya, biasanya kalau supir tuh Iya. ini kali ya. Shock terapi pasti tuh dia. Iya. Shock terapi siap-siap pasti dia Iya, siaga. iya, udah siaga. Kebetulan si supir itu dia bawa anaknya juga di dalam travel itu di depan. Dia bawa anaknya juga. Sampai kecil. iya, sampai anaknya juga sampai trauma sampai sekarang Pastilah. katanya gitu dia. Nah setelah itu ada yang jemput tuh. Ya kebetulan kan itu waktu kejadian kita di KM 101 apa 102 gitu. Iya. Kebetulan udah deket rest area Subang. Iya. Emang sih itu waktu mobil tuh adanya minggirnya di rest area Subang. Rest area Subang yang arah Jawa Jakarta gitu. Iya. Di situ kebetulan emang ada mobil ambulan, nggak tahu ambulan dari mana. Langsung siaga, dia langsung nolongin gitu. Pokoknya yang pertama tuh yang diberangkatin Ari kalau nggak salah ke RSUD. Cuman udah nggak inget lagi Ari dari situ. Udah nggak sadar kan? Karena kan terlihat mungkin paling parah lah. Iya. Ya. Sadar setengah enggak sih itu sebenarnya. Waktu dalam mobil tuh. Habis dari situ semua diangkutin yang korban-korban dulu aja kan ke RSUD. Dari situ masuklah ke ruang, bukan ruang operasi ya, namanya ruang apa ya, kayak ruang bedah kayak gitulah, membersihin luka ini itu. Sempet kan ada temen tuh yang satu orang seberang juga dia kan, dia yang nemenin di dalam karena dia nggak takutan juga, nggak gerian juga ngelihat luka-luka kayak gitu. Sempet si daging-daging yang hari tuh yang bekas kejadian celaka itu di aspal pada diguntingin. Iya. Iya, pada diguntingin sampai dijahit pun dia ngelihat katanya kan ada tuh yang paling bawah tuh yang sebelah sini ya. Iya. Dia tuh lukanya lumayan lebar, gede gini ada nih dia lebarnya. Iya. Itu dirapetin diginiin, baru dijahit. Itu ditambal gak? Enggak ditambal. Maksudnya diambil dari kulit lain kan biasanya gitu. Iya, tapi kalau ini enggak, dijahit doang, dijahit. aja ya. Nah, pas itu beres itu dijahit, beres semua nih, istirahat, minum obat lah segala endah. Ntar katanya paginya mau di USG, takut kenapa-napa kan, sama kaki yang parah ini nih, sebelah ada kiri. patah tulang, Iya, kayak patah gitu, atau gimana. kayak gitu. Beres lah abis itu langsung USG tuh kisaran jam 9 apa jam 10 gitu. Soalnya kan nggak sempat lihat jam juga ya, kurang lebih jam segituan lah. Iya. Masuk ke ruang USG, tapi alhamdulillah pas masuk ke ruang USG itu nggak ada patah tulang sama sekali gitu, cuma luka-luka doang. Ya lukanya itu yang paling parah, daging nggak ada. Saya mau nanya tentang, kan itu kan ikut travel. Ya, Nah, travel itu resmi apa hanya travel biasa aja? Dia bertanggung jawab gak atas kecelakaan itu? nah kalau masalah travel ini sih, kalau Ari belum tahu juga ya, ibaratnya resmi apa enggaknya. Soalnya kan Ari dari segi pendakian ini sekedar diajak doang sama teman. Ibaratnya ngajak, cuma bantu-bantu doang lah ntar buat di sana kayak gitu kan. Gak tahu kalau misalkan resmi apa enggaknya gitu. Tapi maksudnya ada tingkat kepeduliannya. Itu. Maksudnya Ada sih si supir, cuman gimana ya dari sebut supir apa dari perusahaan travelnya? supir sih itu jatuhnya Jadi itu travel perorangan lah ya, bukan perusahaan lah ya, ya. bukan perusahaan. Oh, Kayak gitu disebut tanggung jawab ya, tanggung jawab sih dia waktu di RSUD. Waktu sampai rumah itu juga kan bilang ya ntar sama kita diurus masalah biaya ini itu. Tapi satu kata dia pakai uang sendiri dulu. iya. Karena sama dia katanya diganti. Cuman sampai sekarang
Udah mau 2 bulan nggak ada kabar supir kayak gitu. Iya, iya. Bingung kalau masalah soal itu Iya. gimana bicaranya ya. Iya. Nah, tapi pihak keluarga setelah Ari mengalami pengalaman yang sungguh menurut gua wah gila tuh. Itu gimana? Apalagi namanya orang tua, ibu kan biasanya paling khawatir banget gitu. Iya sih. Kalau namanya orang tua ya dibilang khawatir ya pasti khawatir ya, semua orang juga. Ya karena kita senangnya kayak gitu, mau gimana lagi gitu, orang tua juga nggak bisa ngelarang. Yang intinya sih kita harus hati-hati aja kayak gitu. Jaga diri lah. Iya. Tapi ini saya mau kasih ini ibaratnya kalau yang bikin-bikin trip nih ke bangsa ke Jawa kemana gitu ya. Kalau sewa travel harus bener-bener lah kita nanyanya gitu. Iya. Biar nggak ada apa ya namanya, asuransi tuh harus di ini penting itu Karena asuransi. penting banget. Iya, asuransi Menurut saya penting. itu penting banget. Iya. Soalnya kemarin tuh kita nggak ada asuransi. Nah, itu dia. Gitu. Malahan. Ya, makanya kalau yang orang-orang yang mau ikut trip sama orang lain gitu kan, sebelum ikut tuh kita nanya dulu lah dari ibaratnya dari pihak travel apa gimana, ada asuransinya apa enggak gitu. Iya. Takutnya apa namanya, Kecelakaan kan nggak ada yang nggak ada yang tahu Sampai kayak gitu. musibah itu Ya kan nggak ada kayak yang gitu. tahu. Ya kayak gitu. Intinya asuransi sih. Ya, makanya tadi sempat nanya itu dari pihak, makanya ini travelnya itu perusahaan apa perorangan. Cuman yang namanya perorangan ya repot juga. Repot. Emang nggak ada sama sekali sih itu. Mungkin jadi kalau menurut gua kayak misalnya buka open trip buat teman-teman nih, Iya. biar harga paketannya lebih, walaupun lebih agak mahal sedikit nggak masalah. Yang penting kan untuk kenyamanan teman-teman juga. Iya. Gitu kan. Utama sih asuransi. Yang utama asuransi. Asuransi. Asuransi yang utama. Jadi kan ya amit-amit ya untungnya nggak ada korban jiwa Nah gitu itu kan. dia. Emang itu kalau dibilang kita hampir 90% lah, itu 90% lagi kemungkinan ada yang kena korban lah. Tapi alhamdulillahnya kita masih Dikasih umur lah ya. dikasih umur lah sama yang maha kuasa gitu kan. Alhamdulillah gitu sampai sekarang. Kayak gitu. Karena kejadian itu pasti cepet banget lah. Cepet. Namanya kecelakaan kayak gitu kan. Udah saya nggak kebayang. Bener deh. Nah tapi setelah kejadian itu Mang, ada rasa kapok gak sih? Kalau dibilang kapok, ya enggak sih. Intinya kita gimana ya? Kalau pakai travel tuh, ya itu tadi asuransi itu. Yang satu asuransi, yang kedua kita harus ngingetin si supirnya. Ya. Itu doang sih. Dari sebut trauma juga saya, trauma sih ada sedikit. Ya sedikit-sedikit lah sekarang Pasti udah lah, karena kan baru belum lama kan. Belum lama. 2 bulan ya. mau 3 bulan. 3 bulan. Mau 3 bulan. Itu kejadian tuh tanggal 24 Desember. Nanti paling kasih tahu aja beritanya aja ya. Iya. Cuman kalau kayak foto-foto yang terlalu ini yang gue nggak bisa masukin. Iya. Mohon maaf. Ada sih ininya apa, foto si travelnya tuh, yang mobil yang travel itunya, Sudah terbulingnya ya. yang sudah diangkatnya sih. Ada itu di Instagram kita juga gitu. Sempet ramai juga sih itu di Instagram, cuma kalau masuk berita enggak gitu. Itu doang sih. Nah, mungkin cukup sekian dulu memang untuk cerita kali ini. Memang pengalamannya Mang Ari sungguh gue lino asli dari tadi gue ngebayangin susah gue ngomongnya gitu. Nah, ada pesan-pesan yang khusus lagi gak maksudnya buat teman-teman para pendaki yang baru mau senang-senang mendaki itu, ada tips-tips atau pesan-pesan yang oke lah dari Kang Ari. Tips-tipsnya ya yang mau ikut naik bareng-bareng gitu ya, contohnya open trip, kita harus lihat dulu profil-profilnya teman-teman yang buka trip itu. Ibaratnya kalau kita berangkat pakai travel, tanya masalah keselamatannya tuh, Asuransinya lah ya. asuransinya gitu. Itu aja sih kalau tips saya. Itu doang. Pengalaman beliau ini sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillahnya Kang Ari ini masih bisa nongkrong bareng lagi sama kita di sini, masih bisa silaturahmi. Dan buat teman-teman ini pesan yang sangat positif menurut saya ya. Jadi bukannya kita menjelekan, enggak, maksudnya luruskan lah. Kalau misalkan ada yang teman-teman buka open trip, alangkah baiknya nggak apa-apa, lebih mahal sedikit. Iya. Yang penting keselamatan yang diutamakan sih. diutamakan. Iya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk cerita kali ini gua stop sampai di sini dulu.
Tapi masih ada kelanjutannya. Ada. Ya kan? Ada satu lagi. Setelah kejadian jatuh itu masih ada kelanjutannya. Bang? Ada. Itu lebih ceritanya lebih jos karena durasi udah terlalu panjang. Nanti lu lanjut di part 2 ya. Oke?